Petugas SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian 11 korban longboat yang tenggelam di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin malam. Proses pencarian korban terkendala gelombang tinggi dan cuaca buruk. Diketahui longboat naas tersebut membawa 18 orang penumpang. Di antaranya rombongan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemiman, Dinas PUPR, kontraktor, dan anggota DPRD Mentawai beserta 3 anak-anak. Rombongan tersebut berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat dan tenggelam di kawasan Selat Sipora. Dugaan sementara longboat tenggelam akibat cuaca buruk dan dihantam gelombang. Dugaan bot terbalik yang ditumpangi oleh yang berangkat pertama itu tadi. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi, dan ternyata kami terhubung dengan kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu yang terbalik di antara penyeberangan Pagai Utara dan Sipora. Dalam peristiwa ini 7 orang selamat, sementara 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas mengerahkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian korban. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan kita cari tahu informasi terkini pemirsa terkait kapal yang tenggelam di Selat Sipora di Mentawai, Sumatera Barat. Kita langsung saja terhubung dengan Kepala Kantor SAR Mentawai. Ada Bapak Rudi yang sudah bersama kita pemirsa. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak Rudi, bisa Anda konfirmasi terlebih dahulu apa benar Pak Rudi korban selamat ini berjumlah 7 orang? Iya, memang betul. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh yang selamat, yakni salah satu kru daripada longboat yang terbalik tersebut. Betul juga Pak Rudi, di antara korban-korban yang sampai sekarang ini masih hilang, ini merupakan seorang anggota DPRD. Iya, betul Mas Bayu. Ya, Pak Rudi, memang sejumlah upaya pencarian sudah dilakukan kemarin dan akan dilanjutkan di pagi hari ini. Jam berapa kira-kira nantinya pencarian ini akan kembali dilakukan? Ya, rencana hari ini kami persiapan di pukul 06.00, 06.30, kemudian insya Allah 07.00 seluruh tim SAR gabungan yang ada akan melanjutkan pencarian pada hari ini. Ada berapa banyak Pak Rudi nantinya tim SAR yang akan diterjunkan? Ya, untuk yang terdata di kami hingga pagi hari ini adalah 28 orang yang terdiri dari personil Basarnas dengan kurang lebih 15 orang, dan selebihnya adalah kurang lebih 13 itu adalah potensi SAR. Namun barusan tadi malam pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat konfirmasi dari Kepala BPBD bahwa pada hari ini akan terbantu 5 longboat yang akan membantu upaya pencarian pada pagi hari ini. Namun akan kami konfirmasi kembali pada pagi hari ini. Ini artinya rencananya nantinya akan ada tambahan mungkin petugas gabungan yang akan nantinya ikut mencari di hari ini ya Pak ya? Bisa Anda konfirmasi Pak? Iya, rencananya seperti itu sesuai dengan apa yang tadi malam disampaikan oleh beberapa potensi SAR, yakni salah satunya adalah BPBD yang dikoordinir oleh BPBD, sehingga nanti sebelum pergerakan pada pagi hari ini kami akan mendata seluruh potensi SAR yang akan terlibat nantinya. Pak Rudi, kalau Anda melihat hingga pagi hari ini seperti apa Pak cuaca di sana ataupun mungkin gelombang di sana? Iya, untuk pada pagi hari ini dari informasi yang kami dapatkan dari tim yang berada di Sikakap, untuk gelombang sendiri masih berkisar di antara 1 hingga 1,5 ini pagi hari ini. Ya. Tapi untuk perkembangan atau update mungkin akan kami sampaikan lebih lanjut. Demikian Mas Bayu. Masih ada 1 hingga 1,5 meter begitu ya Pak ya, ombak yang ada di sana. Lalu Pak, seperti apa Pak skema nanti yang akan dilakukan untuk melakukan pencarian? Adakah mungkin yang difokuskan, titik-titik yang difokuskan untuk mencari korban ini Pak? Iya, kami sesuai dengan opsi yang kami buat bahwa pada hari ini kita akan mencari secara paralel, di mana luasan daripada pencarian kita nanti adalah kurang lebih 50 nautical mile persegi,
dengan fokus kita adalah di bagian barat, arah barat dari tempat kejadian, kemudian menyisir ke arah timur. Hal ini dikarenakan sesuai dengan perkiraan cuaca oleh BMKG, yang mana pada malam hari tadi malam cuaca atau arah angin itu mengarah ke arah barat daripada lokasi kejadian. Namun ada perubahan di pukul 02.30 tadi pagi ini, yakni angin kembali lagi ke arah timur. Nah, dari ini kita membuatnya atau memfokuskannya ke arah barat serta arah timur. Nanti akan dilakukan oleh alut kita, yaitu yang pertama adalah KN Saramaja 240 yang kami fokuskan ke arah timur, kemudian RIP 02 dari Mentawai itu akan memfokuskan ke arah barat nantinya. Adapun ada potensi SAR atau bot potensi SAR yang akan terlibat pada pagi hari ini, nah ini kami akan fokuskan ke arah timur karena mereka longboat ini ukuran kecil, nah kami tidak berani atau di dalam rencana operasi kami tidak membawa mereka ke arah barat, karena di arah barat biasanya gelombang agak besar atau tinggi demikian. Ya, Pak Rudi, mungkin selain cuaca, adakah mungkin yang dijadikan skema ini juga berdasarkan mungkin keterangan dari 7 korban selamat yang kemarin ini sudah dievakuasi begitu Pak? Sebagai mungkin keterangan dari mereka, apa yang mereka lihat saat kejadian dan lain-lain. Ini ada tidak sih Pak mungkin yang dijadikan skema? Iya betul Mas Bayu, jadi skema yang kami lakukan ini adalah pertama kita berdasarkan keterangan daripada yang selamat ini, kemudian yang kedua adalah berdasarkan perkiraan cuaca, arah angin serta arah gelombang yang kami lihat, seperti itu Mas Bayu. Lalu Pak, boleh dijelaskan mungkin korban yang selamat ini sekarang saat ini berada di mana Pak? Apakah mereka mendapatkan juga perawatan yang intensif? Iya, untuk seluruh korban yang selamat 7 orang ini mereka berada dari kemarin itu di Mapinang Utara, Kecamatan Mapinang Utara. Dan mereka kemarin sudah dikondisikan oleh Kepala Dusun Mapinang Utara dan semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Pak, adakah mungkin helikopter yang juga dikerahkan untuk hari ini Pak, selain kapal? Iya, untuk hari ini di dalam perencanaan kami belum ada Mas Bayu. Karena di kantor SAR Mentawai kami sampai saat ini belum terfasilitasi oleh helikopter Mas Bayu. Demikian. Baik Pak, meski demikian kami harapkan pencarian ini bisa berlangsung maksimal, bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya kami doakan Pak selain lancar juga seluruh petugas yang akan melakukan pencarian juga dikaruniai keselamatan Pak dan juga lindungan dari Tuhan Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Bayu, selamat pagi. Ada 10 orang pemirsa yang hilang dalam longboat yang karam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat pada Senin pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu 8 orang dinyatakan selamat setelah berenang menggunakan pelampung ke Desa Sikakap. Penumpang belum ditemukan Basarnas pemirsa, yaitu adalah yang pertama adalah Simbek yang merupakan anggota BKPSRM. Yang kedua atas nama Kevin, kemudian 3 atas nama Victor yang merupakan anggota DPKP. Yang keempat atas nama Wiko yang merupakan anggota DPKP juga pemirsa. Setelah itu ada atas nama Sundar Mono yang merupakan anggota PUPR. Lalu kita akan menuju ke nama berikutnya, pemirsa. Yang keenam atas nama Adolf Sikarebau. Kemudian yang ketujuh atas nama Isar Taleleu, yang merupakan anggota Dewan. Dan kedelapan ada Teza, yang merupakan anak perempuan. Toroy, seorang anak laki-laki. Dan ada 2 penumpang yang belum juga teridentifikasi. Kemudian pemirsa, ada 7 orang penumpang yang selamat di tragedi kapal tenggelam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat. Dan berikut nama-namanya pemirsa, diantaranya adalah Marlon Setori yang merupakan anggota DPKP. Kemudian atas nama Nengsyah Nining Tias yang merupakan juga dari DPKP. Kemudian Emalia Contessa yang merupakan anggota DPKP. Kemudian ada
Marhan Seleubaja. Ini juga merupakan anggota DPKP pemirsa. Dan kelima adalah Gunawan Toroy yang merupakan seorang kontraktor. Keenam adalah Guntur Seleubaja yang merupakan anggota PUPR. Dan kemudian adalah operator bot yang berjumlah 2 orang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan juga penyelundupan fakta. Pemirsa, dalam sidang yang digelar pada hari Senin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan juga penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta. Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan juga tuntutan yang lemah. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh jaksa penuntut umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari Senin membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula, Tom Lembong, hari Senin kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasehat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang penasehat hukum, Tom Lembong meminta majelis hakim pemirsa untuk menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya.
Nah, ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya yang luar biasa, ya, juga kepada para hakim, ya, yang sepanjang persidangan yang melelahkan dan kompleks, ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjalankan sidang secara tertib dan dalam suasana hikmat dan bijaksana, ya, juga kepada bahkan para jaksa yang bekerja secara profesional, ya. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat perlakuan yang cukup manusiawi